Pembacaan dari kitab Yesaya. Beginilah firman Tuhan. Seperti hujan dan salju turun dari langit dan tidak kembali ke sana, melainkan mengairi bumi, membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur dan roti kepada orang yang mau makan. Demikianlah firman yang keluar dari mulutku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi akan melaksanakan apa yang kukehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan memberkati umat-Nya dengan damai sejahtera. Tuhan memberkati umat-Nya dengan damai sejahtera. Engkau mengindahkan tanah, lalu mengaruniainya kelimpahan. Engkau membuatnya sangat kaya, sungai-sungai Allah penuh air. Engkau menyediakan gandum bagi mereka. Tuhan memberkati umat-Nya dengan damai sejahtera. Ya, beginilah Engkau menyediakannya. Engkau mengairi alur bajaknya dan membasahi gumpulan-gumpulan tanahnya. Dengan deras hujan Engkau menggemburkannya dan memberkati tumbuh-tumbuhan. Tuhan memberkati umat-Nya dengan damai sejahtera. Engkau memahkotai tahun dengan kebaikan-Mu. Jejakmu mengeluarkan lemak. Tanah-tanah padang gurun mengalirkan air. Bukit-bukit berikat pinggangkan sorak-sorai. Tuhan memberkati umat-Nya dengan damai sejahtera. Pembacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Saudara-saudara, aku yakin penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Sebab dengan amat rindu seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan, karena seluruh makhluk telah ditaklukkan kepada kesia-siaan. Bukan karena kehendak-Nya sendiri, melainkan karena kehendak Dia yang telah menaklukkannya. Tetapi penaklukan ini dalam pengharapan, sebab makhluk itu sendiri juga akan mendekatkan dari perbudakan kebinasaan dan masuk ke dalam kemerdekaan mulia anak-anak Allah. Kita tahu sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin. Dan bukan hanya makhluk-makhluk itu saja, kita yang telah menerima Roh Kudus sebagai anugerah sulung dari Allah, kita pun mengeluh dalam hati sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Sabda Allah, penaburnya ialah Kristus. Semua yang menemukan Kristus akan hidup selama-lamanya.
dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Terpujilah Kristus. Pada suatu hari, Yesus keluar dari rumah dan duduk di tepi danau. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong, lalu mengurumuni dia, sehingga Yesus naik ke perahu dan duduk di situ. Sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai. Yesus mengajarkan banyak hal kepada mereka dengan memakai perumpamaan-perumpamaan. Ia berkata, ada seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebahagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu datanglah burung-burung dan memakannya sampai habis. Sebahagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh, karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah tumbuhan itu dan menjadi kering, karena tidak berakar. Sebahagian lagi jatuh di tengah-tengah semak duri, lalu semakin besarlah semak itu dan menyempitnya sampai mati. Dan sebahagian jatuh di tanah yang baik lalu berbuah. Ada yang 100 ganda, ada yang 60 ganda, ada yang 30 ganda. Barang siapa bertelinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengarkan. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudara terkasih, seperti mana yang saya katakan pada awal tadi, bahwa tema untuk hari Minggu Alkitab tahun ini adalah membaca Alkitab dengan hati. Kita seringkali membaca berita-berita melalui surat kabar, media massa, dan sebagainya. Tetapi apa bisanya, saudara-saudari, apabila kita membaca firman Allah ataupun kitab suci? Kita membaca surat kabar, majalah-majalah dan sebagainya, karena kita mau mengetahui informasi-informasi apa yang terjadi di sekitar kita. Dan kadangkala selepas membaca, ada yang senang hati, kadangkala ada juga yang tidak senang hati. Ada yang komplain-komplain, ada yang marah-marah apabila sudah membaca kabar-kabar tersebut apa yang terjadi. Tetapi apa bisanya, saudara-saudari, kalau kita membaca firman Allah? Nah, bisanya begini. Kalau kita membaca firman Allah, bukan saja kita mengetahui apa yang isi kandungannya, apa yang terjadi pada zaman Yesus, tetapi lebih-lebih lagi seorang pribadi sedang berbicara dengan kita melalui hatinya juga yang kudus, melalui hatinya yang penuh kasih. Maka agar sabda itu benar-benar dapat memberi kesan di dalam kehidupan si pembaca itu harus juga membacanya dengan hati yang bagaimana? Hati yang terbuka. Biarlah kita berbicara dari hati ke hati, yang mana dapat membina satu hubungan yang intim terhadap pribadi yang sedang berbicara dengan kita melalui firman-Nya, melalui kitab suci. Oleh itu, saudara-saudara, membaca Alkitab dengan hati akan membuatkan kita tetap berhubungan dengan Yesus. Memikirkan apa yang difikirkannya, melihat apa yang dilihatnya, apa yang dilihat oleh Yesus, menginginkan apa yang diinginkan oleh Yesus, serta merasakan apa yang dirasakan oleh Yesus. Inilah membaca dengan hati. Kenapa, saudara-saudari, kita membaca firman Allah dengan hati? Karena betapa pentingnya sabda Allah itu di dalam kehidupan kita. Di dalam bacaan ini kita pergi sudah dalam bacaan-bacaan yang kita dengar sebentar tadi. Bacaan pertama dari kitab Yesaya. Karena sabda Allah itu diumpamakan sebagai air hujan dan salju, di mana turun ke bumi ini dan tidak akan kembali lagi, tetapi terus membasahi bumi untuk menyuburkan. Berarti untuk menumbuhkan, berarti
untuk memberi kehidupan. Dan apabila sudah dapat memberi kehidupan, diharapkan agar berbuah, menghasilkan buah. Dan inilah sebenarnya saudara-saudari, misi sabda Allah itu yang benar-benar datang ke dunia ini. Dan misi sabda itu harus dapat terlihat, harus berkesan ataupun harus memberi kesan di mana-mana saja. Dan kita pergi kepada bacaan Injil hari ini berkaitan rapat dengan bacaan yang pertama. Yesus sendiri, apa yang dikatakan dalam perumpamaan tadi, seorang menabur benih. Dan kadang-kala saya ada bingung sedikit, kenapa si menabur ini ya? Di mana yang kita katakan Yesus itu sendiri menaburkan kenapa dia harus menaburkan benih di tempat yang semak, di tempat yang berbatu, di tempat yang diinjak-injak orang? Bukankah kebiasaannya memang sia-sia bagi kita? Ya, kalau kita menabur benih di tempat apa, kita mesti menaburkan di tempat yang bersih, yang sudah mungkin tanahnya ya sudah kita gambur dan sebagainya. Kenapa? Berarti saudara-saudari, sabda Allah yang mau ditaburkan oleh Yesus haruslah di mana saja, harus semada di tempat yang kurang memuaskan tempatnya, ataupun di sabda Allah itu harus ditaburkan di rata-rata tempat. Dan diharapkan di sana agar sabda Allah itu benar-benar memberi kesan terhadap mereka yang mendengarnya, mereka yang menerimanya. Tujuannya, saya percaya saudara-saudara, tujuan Yesus untuk memberi perumpamaan ini karena dia sendiri pernah mengalaminya di dalam kehidupannya selama dia masih hidup. Dia datang ke dunia untuk mewartakan kerajaan Allah itu, untuk mewartakan firman Allah di mana-mana. Dan apa yang dia alaminya? Ada yang menerima, ada yang menerimanya tetapi akhirnya tidak bertahan. Ada yang menolak langsung. Bukan itu saja, bahkan dia akan ditangkap, diadili, dan dibunuh. Inilah kesan-kesannya yang Yesus mewartakan sabda Allah itu. Pengikutnya sendiri, yaitu salah satu pengikutnya, yaitu Yudas Iskariot, apa yang terjadi? Diharapkan sabda Yesus itu benar-benar dapat membentuk pribadinya, dan akhirnya dia sendiri menolak Yesus, ataupun dia sendiri yang menjual Yesus, sehingga dia bunuh diri. Dan bukan sedang saudara-saudari di dalam mewartakan sabda Allah itu. Kalau benar-benar kita menanamkan sabda Allah di dalam kehidupan kita, Yesus juga apabila sudah beberapa lama ramai mengikuti Yesus, dan apabila Yesus pernah berbicara, akulah roti hidup, dan roti yang kamu makan itu benar-benar dagingku, dan darah yang ataupun anggur yang kamu minum itu benar-benar darahku. Dan banyak orang tidak menerima dan akhirnya meninggalkan Yesus. Saudara-saudari, di dalam mewartakan sabda Allah itu, semada memang kita bilang kita terbuka, tapi banyak yang menghalang sabda Allah itu bekerja di dalam kehidupan kita. Karena apa? Karena batu-batu kedegilan, kesombongan masih merajai kita. Suatu ada pertempuran di dalam, ada cebaran melalui ataupun dugaan melalui dalaman kita di dalam menerima sabda Allah itu. Walaupun hati ini mungkin sudah mulai menerima, tapi banyak penghalangnya, batu-batu kedegilan. Bukan itu saja, semak duri yang mencengkram hidup kita mencabut itu semak duri dalam kehidupan kita, yang membuatkan kita selalu berselindung terhadap Allah, sehingga kita tidak menjadi siapa diri kita yang sebenarnya. Kita berpura-pura penuh dengan kepalsuan di hadapan Allah. Kita mau keluar dari itu, ada duri yang mencengkram, kita tidak dapat keluar.
Inilah cabaran, dan akhirnya banyak yang meninggalkan Yesus. Dan ada yang berusaha sehingga sabda Allah itu benar-benar memberi kesan di dalam kehidupannya. Dan dia percaya, tetapi ingat, cabaran dan dugaan itu tidak akan berakhir. Banyak tentangan orang lagi yang tidak akan terima kalau kita sudah menjadi tanah yang baik. Tetapi sebalik semuanya itu, saudara-saudari, di dalam bacaan kedua, Santo Paulus memberi keyakinan kepada kita, memberi kita kekuatan. Dia katakan di dalam bacaan kedua tadi, saudara-saudari, aku yakin penderitaan zaman sekarang, penderitaan apa? Di dalam mewartakan, memperjuangkan sabda Allah di dunia ini, mendatangkan kerajaan Allah di dunia ini melalui sabdanya. Penderitaan zaman sekarang, walaupun kamu menderita karena sabda itu, karena kita punya perjuangan untuk mau melaksanakan sabda Allah dalam kehidupan kita, tetapi segala penderitaan itu, apa yang Santo Paulus katakan, tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang dinyatakan kepada kamu. Tahu dia katakan, penderitaan ini yang kamu terima, yang kamu alami sekarang karena firman-Mu di dalam kehidupan kamu, yang kamu perjuangkan, nanti akan datang, tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang saya beri kepada kamu. Karena Yesus sudah dipermuliakan, dan kemuliaannya itu harus dikongsikan kepada mereka yang setia, kepada mereka yang senantiasa melakukan firman-Nya walaupun banyak cabaran dan dugaan. Dan Santo Paulus membandingkan seperti seorang ibu yang mau melahirkan anak. Memang saya percaya semasa melahirkan bayi memang sakit, memang menderita, tetapi apabila bayi sudah dilahirkan, betapa gembiranya seorang ibu itu, dan kegembiraannya itu tidak dapat dibandingkan dengan kesakitan yang dia alami sebelumnya. Dan inilah yang sudah Santo Paulus nyatakan kepada kita. Oleh itu, saudara-saudari, kita berdoa kepada Tuhan, walaupun sakit, walaupun banyak cabaran, di dalam mau menjadi tanah yang baik itu, karena kita harus mencabut rumput-rumput di dalam kehidupan kita, rumput-rumput yang tidak berguna, batu-batu kedegilan, kesombongan. Tetapi kemuliaan Tuhan tetap menanti kita, tetap kita menikmati. Oleh itu, setialah selalu, jangan takut untuk mewartakan sabda Allah itu di mana-mana. Akhir sekali, saya ada satu pengalaman ya. Ada satu masa, saya pergi kasih misa di satu tempat. Selepas misa, ada seorang ibu pergi berjumpa dengan saya. Dia katakan, pada bolehkah saya meminta pengakuan, sakramen pengakuan, si hijab. Saya bilang, boleh. Dan saya bawa dia di tempat beli pengakuan. Dia katakan, sebenarnya daripada permulaan, saya tidak ada intention atau tujuan untuk mengaku dosa. Tapi apabila saya mendengar sabda Allah hari ini, saya mendengar khotbah Father, maka saya dapat melihat diri saya. Dan di sana ada satu kesadaran dalam diri saya betapa teruknya hidup ini selama ini. Dan di sana saya percaya, ingat saudara-saudari, bukan karena saya, tetapi karena sabda Allah itu yang amat berkuasa sekali. Dan syukur kepada Allah atas sabda yang berkuasa. Dan tanya kepada si ibu itu yang benar-benar mendengarnya melalui hati terbuka, sehingga Allah firman itu benar-benar nyata menjadi manusia di dalam pribadinya, dan di sanalah permulaan Yesus bekerja di dalam pribadinya dan akan berbahagia seperti itu. Semoga kita juga akan mengalami seperti itu. Amin.